A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Agusrian. Saya berasal dari Universitas Islam Riau dan saya berasal dari Prodi Teknik Perminyakan NPM 2132148. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Dr. Asnawi SPD MPD. Langsung saja kita memasuki ke pembahasan. Yang pertama ialah pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut. Huruf nama pengucapan kapital, non kapital yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kita memasuki ke huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal contoh pemakaian dalam kata posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. A, E, I, O, U. Api enak ember emas itu oleh ulang, padi petak pendek kena simpan, kota bumi lusa sore. Tipe murni radio ibu keterangan. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. A. Diakritik menjadi E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan pohon pokok kecap, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. B. Diakritik menjadi E. Dilafalkan. Misalnya, kami menonton film seri pertahanan militer Indonesia cukup kuat. C. Diakritik menjadi E. Dilafalkan. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri, upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu. Nah, kita sini memasuki ke huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, Z, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan contoh pemakaian dalam kata posisi maka, nama sebut kaca, ada kafan 3 saham manja, paksa alas kami tanah, adab, abad, maaf gudeg, tuah mikrak politik akal diam, daun pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 3 pedoman umum ejaan bahasa Indonesia P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Pasang karya raih sampai tali variasi wanita senon, yakin, zeni apa ikro, bara asli, mata lava hawa. Payung lazing siap putar, tangkas rapat molotov takraw, jus keterangan. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan. Nah, di sini huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Huruf diftong contoh pemakaian dalam kata posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. A, I, A, U, E, I, O, I. Aileron, autodidak, aigendom, baleirung, Taufik Geyser, boykot, pandai harimau survei Amboy. Nah, kita di sini memasuki gabungan huruf konsumen. Konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan 1 bunyi konsonan, 4 gabungan huruf konsonan. Contoh pemakaian dalam kata posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. KH, NG, NY, SY khusus ngarai, nyata, syarat, akhir bangun, banyak musyawarah, tarik senang, arasi. Huruf kapital. Yang pertama ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Yang kedua ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah Dewi Sartika Halim, Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman, Jenderal Kancil Dewa Pedang Alexandro, Volta Andre Marie, Amfere Muzair, Rudolf Diesel. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 5 pedoman umum ejaan bahasa Indonesia catatan. Yang pertama ialah huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf
pertama, nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, mesin diesel 5 dari seperti bin, binti, boru, dan van atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim, Indani Borus Tanggang, Charles Andrian van of Huzen, ayam jantan dari timur, mutiara dari selatan. Yang ketiga ialah huruf kapital, dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak, mereka berhasil meraih medali emas. Katanya, besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Yang keempat ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 6 pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, misalnya Islam Al-Quran, Kristen Alkitab, Hindu, Weda Allah, Tuhan Allah akan menunjukkan jalan kepada hamba-hambanya. Ya Tuhan, bimbinglah hamba-hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Yang kelima ialah A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin Mahaputra, Yamin Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta Agung Permana. Sarjana Hukum Irwansyah, Magister Humaniora. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia. Sultan, terima kasih Kiai. Selamat pagi dokter. 7 pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Silakan duduk. Profesor, mohon izin jenderal. Yang keenam ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein, Sastra Negara, Proklamator Republik Indonesia atau Soekarno-Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gubernur Papua Barat. Yang ketujuh ialah huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani Bahasa Bali catatan. Nama bangsa, suku bahasa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesian, kata asing ke-Inggrisan, ke-Jawa-Jawaan, 8 pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang ke-8 ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, tarik Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, atau hari Natal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Yang ke-9 ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat, Bukit Barisan Jawa Barat, Dataran Tinggi, Dieng Danau Toba, Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Ngarai Siano, Jazirah Arab, Selat Lombok, Lembah Baliem, 9 pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, Sungai Musi, Penggunung Hilmaya, Teluk Benggala, Tanjung Harapan, Terusan Suez, Kecamatan Cicadas, Gang Kelinci, Kelurahan Rawamangun. Catatan, yang pertama ialah huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke Teluk Mandi, di sungai, menyeberangi selat, berenang di danau. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya,
Jeruk Bali atau Citrus maxima, kacang Bogor atau Phaeonzea subterrans, nangka Belanda atau Annona muricata, petai Cina. Nama yang disertai nama geografi yang merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mampu mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. 10 pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain film Hong Kong juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Dan yang ke-10 ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan atau Wakil Presiden serta pejabat lainnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang ke-11 ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dari majalah Bahasa dan Sastra, di Agen, surat kabar Sinar Pembangunan. Ia menyajikan makalah atau penerapan asas-asas hukum perdata. 11 pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kita sini memasuki ke huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Mois, majalah Penjaga Baroe mengeluarkan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala, Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat atau cetakan kedua, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama. Yang kedua ialah huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, 13 pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ialah huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara POC atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia magostana. Nah, di sini kita memasuki ke huruf tebal. Huruf tebal yang pertama ialah huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terlambat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti. Dan 2 huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subahab. Misal 14 misalnya. Penulisan kata. Yang pertama ialah kata dasar. Kata dasar tulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Kata berimbuhan. Yang pertama ialah imbuhan awal di sisipan akhiran serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan berkelanjutan, mempermudah, gemetar lukisan, kemauan, perbaikan, catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukwisme, seniman, kemerawan, gerejawi. Nah, di sini kita masuki gabungan kata.
Yang pertama ialah unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar model real, kambing hitam persegi panjang, orang tua rumah sakit jiwa simpang 4, meja tulis, mata acara cenderamata. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja, kurang dan lebih saya mohon maaf karena di sini karena di sini saya bukan pengajar, karena saya masih diajarin. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.